Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Syamsidah MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah pelayanan prima serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kami berupa kesehatan. Dan tak lupa pula sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi tentang cara dan strategi komunikasi secara perorangan serta komunikasi dalam kelompok. Perkenalkan, nama saya Nur Mufliah Aksal selaku moderator dan rekan saya Nur Jayanti dan Winda Delatriana sebagai pemateri. Langsung saja ke pemaparan materi yang pertama. A. Pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Komunikasi adalah suatu proses interaksi antara sesama makhluk Tuhan dengan menggunakan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku dan tindakan. Selanjutnya, kita ke pemaparan materi kedua yang akan dibawakan oleh Nur Jayanti. B. Pengertian komunikasi perorangan. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai pertukaran ide-ide. Komunikasi merupakan transisi informasi yang dihasilkan oleh pengiriman stimulus dari suatu sumber yang direspon penerima. Menurut Eni Kardiwianti, proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses menyampaikan pikiran atau perasaan oleh seorang komunikator kepada seorang komunikan. C. Cara berkomunikasi secara perorangan. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang diungkapkan melalui komunikasi dengan gerak sebagai sinyal dan komunikasi dengan tindakan atau gerakan tubuh. D. Strategi komunikasi perorangan. Strategi dalam komunikasi adalah cara mengatur pelaksanaan operasi komunikasi agar berhasil. Strategi komunikasi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai satu tujuan. Dalam rangka menyusun strategi komunikasi, diperlukan suatu pemikiran dengan memperhitungkan faktor-faktor pendukung dan penghambat. Akan lebih baik apabila dalam strategi komunikasi diperlukan komponen-komponen komunikasi dan faktor pendukung dan penghambat pada setiap komponen, di antaranya faktor kerangka referensi, faktor situasi dan kondisi, pemilihan media komunikasi, tujuan pesan komunikasi, dan peranan komunikator dalam komunikasi. Selanjutnya, pembacaan materi yang terakhir yang akan dibawakan oleh Winda Delatriana. E. Pengertian komunikasi kelompok, baik yang dilakukan secara formal maupun non-formal, dalam bentuk komunikasi verbal maupun non-verbal. Kelompok komunikasi yang di dalamnya hanya terdiri dari sedikit orang disebut komunikasi kelompok kecil, sedangkan kelompok komunikasi yang di dalamnya terdiri dari banyak orang disebut kelompok komunikasi besar. F. Klarifikasi kelompok dan karakteristik komunikasinya. 1. Kelompok primer dan sekunder. Charles Houghton Colley pada tahun 1009 dalam Jalaluddin Rahmat
1994 mengatakan bahwa kelompok primer adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab, personal, dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerjasama. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan tidak akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati kita. G. Strategi komunikasi kelompok. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan atau planning dan manajemen atau manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Quinn dan Mitchburn 1991 dan dalam Effendi 2000 berpendapat bahwa strategi berkaitan dengan 5 hal, yaitu 1. Strategi as a plan atau strategi sebagai rencana, 2. Strategi as a pattern atau strategi sebagai pola, 3. Strategi as a position atau strategi sebagai posisi, 4. Strategi as a perspective atau strategi sebagai perspektif, dan yang kelima strategi as a play atau strategi sebagai pemain. Demikianlah hasil pemaparan materi yang telah kelompok kami bawakan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam pengucapan. Akhir kata, saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.